percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Kami sangat bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Hari-hari yang kami lewati, kami terus Tuhan bersyukur karena Tuhan Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah yang akan memberkati kami, baik hamba-Mu yang memberitakan Tuhan, baik kami yang mendengar, kami semua sama-sama diberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pada saat ini kami sepakat dalam ruangan ini, kami usir, kami tolak, Katakan di dalam nama Yesus. Kami izinkan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Penuhi kami, penuhi tempat ini, bahkan penuhi setiap ruangan hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada hari. Terima kasih, ini doa kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mulai ada sampai hari ini, kita percaya bahwa semua bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan juga bahwa perayaan HUT 100 tahun GKP yang dilaksanakan di Ancol sudah berjalan dengan baik ya. Yang perayaannya ini mungkin hanya adalah perayaan yang luar biasa spektakuler. Kenapa? Karena adalah perayaan HUT yang 100 tahun ya, 1 abad, lalu nanti sampai ketemu di abad yang kedua ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya juga bersyukur kepada Tuhan ya, kita menjadi bagian ya, kita menjadi bagian di dalam pelayanan, di dalam melayani, di dalam HUT yang ke-100 ini. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dilihat dari umur, sebenarnya kita sudah tua ya, sudah 90 tahun, 100 tahun ya. Oleh sebab itu, setiap kita percaya bahwa dengan umur yang semakin bertambah, kita akan berdoa untuk GKP semakin maju, semakin menjadi berkat bagi banyak orang ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ya, itu terima kasih untuk sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama ya untuk merayakan. Terima kasih juga untuk para choir ya, luar biasa sekali, sehingga ada banyak orang yang apresiasi yang luar biasa untuk kita, dan bersyukur kepada Tuhan kita menjadi bagian di dalamnya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan ya, pada saat ini kita sudah memasuki bulan yang keempat ya. Pada hari Jumat nanti kita akan merayakan, kita akan memperingati yang namanya Jumat Agung ya. Ya Jumat ini ya. Ya Jumat depan. Ya, Jumat depan apa Jumat ini? Iya, Jumat ini. Dia Jumat dalam minggu ini. Ya. Soalnya masih minggu ini. Dalam minggu Baru ini. semula. Oke. Jadi saudara yang terkasih, nanti diumumkan ya. Kita akan memasuki, sebentar lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Yesus Kristus berkorban di dalam kehidupan kita, disalib, mati dan dikuburkan. Dan saudaraku yang terkasih, minggu depan kita akan juga merayakan Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, adalah satu paket ya, satu paket kelahiran, kematian, lalu kebangkitan dan kenaikan. Tidak
adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, sebab kalau tidak ada kelahiran, tidak akan ada kematian. Ya, kalau tidak ada kematian, tidak akan ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak akan ada kenaikan. Saudara, kalau tidak ada kenaikan, tidak akan ada pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini menjadi hari-hari besar. Ini hari-hari menjadi momen spesial di dalam kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ya, nanti ketika kita ibadah pada Jumat Agung ini, mari kita datang penuh dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau ingat bagaimana pengorbanan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi bagian dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Bulan kemarin kita berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam ketaatan. Ya. Bulan Februari kita belajar bagaimana kita hidup, ya, di dalam berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, sudah pada lupa ya. Berjalan dalam rencana Tuhan, lalu kemudian kita hidup dalam ketaatan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup dalam ketaatan berarti kita semestinya mengalami perubahan di dalam hidup ini. Sebab kita percaya bahwa ketika kita mulai ada di dalam firman Tuhan dan hidup taat di dalamnya, maka hari lepas hari hidup kita akan semakin diubahkan. Ya, hidup kita akan semakin diubahkan dari yang tidak baik akan menjadi baik. Itulah kenapa kita harus ikut Tuhan, supaya hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu sebabnya firman Tuhan berkata bagi kita di dalam Roma pasal 1 ayat 2 dan pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada kata berubah di sana. Nah, saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya, yang mengaku percaya kepada Tuhan, hari lepas hari hidupnya harus mengalami yang namanya perubahan. Mengalami perubahan itu bukan mengalami perubahan dari yang baik menjadi tidak baik, tetapi mengalami perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Makanya banyak kesaksian kita dengar, saudaraku yang terkasih. Ada orang yang dulunya marah-marah, suka lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Lalu kemudian ada yang keluarga yang dulunya marah-marah, suka lempar piring, suka lempar apa saja, HP dan segala macam. Dan saudara, kalau lempar HP buat saya saja, ya. Saudara tidak usah buang kemana-mana, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, nah, kita lihat kesaksian semenjak bertemu dengan Tuhan, masuk percaya kepada Yesus, ya. Saudara, hidupnya diubahkan. Sekarang udah tidak marah-marah lagi. Kalaupun marah dikumpulin dulu, ya, saudara. Tapi jangan, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, ada lagi satu lagi yang berkata, oh, saya sudah tidak marah-marah, tapi jangan bangunkan harimau tidur. Bapak Ibu Saudara, sama saja ini juga belum bertobat namanya. Ya, kenapa suatu waktu harimaunya bisa keluar? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bukan gaya hidup sebagai orang percaya. Ya, bukan gaya hidup sebagai orang percaya. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema bahwa hidup yang diubahkan. Kenapa saudaraku yang terkasih? Hidup kita harus mengalami perubahan. Untuk kita hidup dalam rencana Tuhan,
Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami perubahan. Kenapa? Kalau kita tidak berubah di dalam Tuhan, sami mawon namanya. Ya, sepercaya Yesus, ya, tapi tidak berubah juga, itu sama saja, tidak ada artinya. Ya, ikut Tuhan tapi hidup tidak berubah, itu tidak ada artinya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, hidup kita akan berarti ikut Tuhan. Kehidupan kita akan berarti ketika kita mengalami perubahan. Karena Tuhan ingin kita menjadi berkat. Amin. Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau menjadi berkat bagi banyak orang? Ya, semua pasti mau menjadi berkat. Dan saudara, ganjaran menjadi berkat bagi banyak orang adalah diberkati oleh Tuhan. Karena kita tidak mungkin menjadi berkat kalau kita tidak diberkati. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus diberkati. Nah, kita diberkati, kita harus mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Kita akan belajar dari beberapa tokoh. Ada orang-orang yang tadinya hidupnya jauh dari Tuhan, tetapi begitu bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, kehidupan kita akan mengalami perubahan yang luar biasa ketika kita benar-benar bertemu Yesus secara pribadi. Ya, hidup kita diubahkan. Nah, oleh sebab itu mari kita baca dulu di dalam Lukas 19. Ya, di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semua? Amin. Ya. Kalau ada yang tidak bawa Alkitab, boleh lihat ke depan, boleh lihat ke layar, yang layarnya masih kosong. Ya, puji Tuhan. Tidak apa-apa. Ya, Anda itu ya sudah dapat semua. Ya, buka Alkitab saudara atau buka handphone saudara dan matikan dulu notifnya, jangan sampai ada WA yang mengganggu saudara. Ya, baik, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepada pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri, Tuhan mengajari diriku akan diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berdapat dari seorang, dan kebalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ada amin? Amin. Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika saya renungkan firman ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa. Ada di sana kata-kata yang Tuhan sampaikan. Dia berkata begini, ya, turunlah Zakheus. Ketika ia melihat ke atas, lalu katanya begini, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus. Saudaraku yang terkasih,
Ini luar biasa sekali. Berarti Yesus datang ke Yeriko bukan ke tempat yang lain, tapi dia datang memang untuk menjumpai Zakeus. Ya, Zakeus tidak tahu kalau Yesus mau datang ke rumahnya, tapi Yesus tahu bahwa ia akan bertemu dengan. Ia harus datang ke tempat Zakeus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu, ya. Yesus datang di dalam hidup kita, tapi Yesus, saudara, punya rencana yang luar biasa. Ia mau datang kepada saudara. Ya, kita tidak pernah. Bapak Ibu Saudara, sebab kita lihat bagaimana Zakeus, dia berkata, orang apakah Yesus itu, terbuat dari mana Yesus itu? Ya, seperti itu, ya. Ya, kalau orang-orang hebat itu biasanya terbuat dari apa sih mereka? Dari kayu atau besi, kan begitu, ya. Nah, dia bertanya, dia mau lihat Yesus. Tetapi kita lihat bagaimana reaksi daripada Yesus. Ternyata tujuan Yesus datang ke Yeriko itu, masuk ke Yeriko, hanyalah semata-mata mau menginap di rumah Zakeus. Itulah sebabnya dia berkata, segeralah turun dan segeralah turun, ya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Bapak Ibu Saudara, itu ketika saya renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, luar biasa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita nggak pernah tahu. Zakeus juga nggak pernah tahu apakah Yesus itu mau datang di rumahnya atau tidak. Yang dia pikirkan adalah dia mau lihat siapa itu Yesus. Tapi saudara, adakah dia berpikir bahwa Yesus itu untuk datang ke rumahnya? Ini satu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, nah kita akan lihat tentang Zakeus ini. Menarik saudara, tentang Zakeus ini. Kenapa? Kita lihat, Bapak Ibu Saudara, perjumpaan Zakeus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar. Nanti kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Zakeus. Ya, ia tidak akan menduga hal itu akan terjadi. Dia hanya ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Ya, berarti nama daripada Zakeus itu tulus, bersih, suci. Ya, tetapi pada kenyataannya kehidupan Zakeus tidak seperti dengan namanya. Ya, banyak orang saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, kita lihat ada Paulus, tapi tempatnya di penjara. Ya, ada orang yang kasih nama anaknya Petrus, ya, tapi ternyata di penjara. Ya, tidak sama dengan nama. Tapi saudaraku yang terkasih, namanya, arti daripada nama Zakeus bersih, suci. Ya, tapi kehidupannya bertolak belakang dengan namanya. Ya, perilaku dan perkataan Zakeus tidak memperlihatkan ketulusan. Ya, bersih, suci, dan integritas. Ya, dengan apa? Zakeus bukannya tulus, tetapi apa? Malah memeras. Ya, memungut cukai. Lalu katanya tadi dijelaskan bahwa dia peras. Bapak Ibu Saudara, harus bayar. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat, pekerjaan Zakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Ya, dia pemungut cukai adalah pegawai daripada kerajaan Romawi yang disuruh, ya saudara, mereka ini ditugaskan untuk memungut pajak pada bangsanya sendiri. Jadi mereka merasa hebat. Mereka ditugaskan, yakni sesama orang Yahudi. Bahkan terkadang pajak yang dipungut pun sangat keterlaluan. Artinya kalau misalnya 1.000, lalu kemudian dia bilang 2.000 bayar hari ini. Ya, saudaraku yang terkasih, inilah kisah daripada seorang Zakeus. Hidup bekerja pada pemerintah Romawi pada waktu itu disebut sebagai pengkhianat atau kafir, sebab mereka telah mempermainkan imannya dengan cara pro kepada bangsa Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini kita lihat bagaimana kehidupan Zakeus. Ya, pekerjaannya, dilihat dari pekerjaannya adalah satu pekerjaan yang tidak baik. Ya, tidak baik pada waktu itu. Ya, Zakeus bukan hanya pemungut cukai kalau kita lihat, tetapi dijelaskan oleh firman Tuhan tadi, ia kepala daripada pemungut
cukai. Berarti ada bawahan-bawahannya, ya. Ada jenjang karir dalam hal ini, sehingga dia menjadi kepala. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, dia peras bawahannya, bawahannya peras darahnya. Wow, luar biasa sekali. Ya, kepala pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara, tidak gampang untuk mencapai itu, tapi itu sebabnya Zakheus bisa menjadi orang yang kaya. Dia kaya. Apa yang menyebabkan? Lalu kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari sana maka banyak orang yang tidak suka sama Zakheus. Ya, karena tindakan, karena perkataan, tidak ada toleransi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara kita lihat, ya, bagaimana perjalanan daripada seorang Zakheus. Ya, ketika hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang diubahkan. Ketika kita lihat Zakheus, ya, orang yang tidak disenangi oleh banyak orang, bahkan tidak disukai, kehadirannya pun tidak pernah diharapkan. Kenapa? Kalau dia datang selalu pasti uang. Ya, tidak ada yang mengharapkan kedatangan Zakheus. Lalu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi ketika dia berusaha mencari Tuhan, ya, Tuhan Yesus ada di rumahnya. Zakheus, luar biasa sekali. Nah, apa yang menjadi pokok di dalam pembacaan kita ini? Bagaimana Zakheus ini diubahkan oleh Tuhan? Ya, bagaimana Zakheus memiliki hidup yang diubahkan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini sama-sama kita mau bahas, kita mau belajar sama-sama. Bagaimana Zakheus memiliki kehidupan yang diubahkan? Pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, Zakheus memiliki satu inisiatif yang luar biasa. Ada rasa penasaran. Pertama, Zakheus ingin sekali bertemu Yesus. Ya, ada kerinduan yang luar biasa. Ada satu usaha yang luar biasa yang dikerjakan oleh Zakheus ini, sehingga itu yang membuat Tuhan luluh di dalam kehidupan Zakheus. Ada usaha. Bapak Ibu Saudara, usaha yang pertama itu adalah usaha yang dikerjakan oleh Zakheus apa? Ia berusaha untuk bertemu, untuk melihat seperti apa Yesus. Kita lihat saudara, karena badannya pendek, tentunya, ya, mungkin waktu itu kita bisa lihat bahwa tingginya Zakheus itu adalah semekot. Tahu semekot? Semeter kotor. Ya kan? Apa Ibu Saudara, semeter kotor? Berarti kalau Niko berdiri di sampingnya sudah tidak kelihatan di depan. Apalagi kalau Daniel sama Pak Eko ada di depan. Wah, hilang dia. Ya, belum lagi ada kogoco di belakangnya, makin tenggelam itu orang. Ya, Zakheus semakin tidak kelihatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, rasa penasarannya ini, kerinduannya ingin melihat Yesus, itu mengalahkan segalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia ingin melihat Yesus, dia tidak kurang usaha, dia memanjat pohon ara. Coba bayangkan orang yang pendek memanjat pohon ara. Ya, yang lingkaran pohon ara itu adalah 10. 10 apa? 10 cm kekecilan. Ya, lingkaran dari pohon ara itu 5 meter. 5 meter kepanjangan. Ya. Ya, lingkaran pohon ara itu ya segede Daniel lah ya. Coba bayangkan, Zakheus pendek, lalu kemudian memanjat pohon itu, tangannya pun nggak nyampe untuk meluk. Ya, tapi saudaraku yang terkasih, kita lihat ia berusaha memanjat pohon itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun dalam pikirannya adalah saya mau bertemu dengan Yesus. Pertama saudara, bagaimana hidupnya diubahkan? Ada yang namanya
usaha. Usaha. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita hidup dalam dunia ini, kita harus punya yang namanya usaha untuk mencari Tuhan. Usaha, kita harus berusaha. Kadang-kadang saudaraku yang terkasih, hari-hari ini sidang jemaat Tuhan terkadang diminta bobokkan untuk apa? Tidak usah ada usaha. Ya. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu saudaraku yang terkasih, jemaat-jemaat Tuhan diminta bobokan, ya. Yang penting kamu sudah mandi, tinggal depan, tunggu di depan pintu rumah, ya. Saya angkut sampai di tempat pun, saudara, saya antar, bahkan sampai di depan pintu kamar saya antar. Wow, jemaat Tuhan diminta bobok, ya. Nggak usah punya usaha, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada gereja-gereja yang melaksanakan hal seperti itu. Saya mau katakan saudara, bukan iman kita semakin baik, tapi iman kita semakin mundur. Ya, kenapa? Banyak orang sekarang kalau tidak ada motor nggak bisa ke gereja, betul? Kalau tidak ada mobil nggak bisa ke gereja. Padahal dulu jauh juga, sekilo juga ditempuh, jalan kaki bareng-bareng rame-rame. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini sudah mulai hilang. Kenapa? Dimanjakan. Tapi saya mau sampaikan saudara, jangan hidup seperti ini. Jangan hidup dengan tidak ada usaha untuk mencari itu. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana usaha Zakheus untuk bertemu Yesus. Ya, badannya pendek, tapi tidak membatasi dia untuk ketemu Yesus. Dia punya keterbatasan, segala hal dia keterbatasan. Masalahnya dia hanya punya uang. Tapi saudara, uang pun tidak bisa mempertemukan dia dengan Tuhan. Ya, yang akhirnya dia harus berusaha sendiri. Dia cari cara, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Adakah kita berusaha mencari Tuhan? Atau ada banyak orang saya lihat begini, cari Tuhan itu kalau lagi mood, ya. Kalau lagi senang ya cari Tuhan, kalau lagi enggak ya enggak usah cari Tuhan. Kenapa seperti ini? Kenapa hal ini harus terjadi dalam hidup kita? Kita sepertinya cari Tuhan, ya kalau cari Tuhan kalau dapat, ya kalau enggak ya enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, miris sekali kalau kita cari Tuhan hanya karena kalau kita berkata kalau dapat, ya kalau enggak. Itu namanya capek-capekin badan, capek sendiri. Tapi saudaraku yang terkasih, coba kita lihat bagaimana usaha daripada Zakheus. Capek, malu, ya, tapi dia pulang bawa berkat. Dia pulang bawa hasil. Jadi saudara, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kalau kita sudah mau cari Tuhan, saudara, jangan cari Tuhan tanggung-tanggung. Cari dia sampai engkau dapat. Kalau kita hanya setengah-setengah cari Tuhan, mau berkatnya setengah-setengah? Tidak kan? Ya? Apa kita mau berkatnya setengah-setengah? Tentunya tidak. Nah, hal yang kedua, bagaimana hidupnya diubahkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia tidak menolak Tuhan dalam rumahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Zakheus tidak punya rencana untuk terima Yesus di dalam rumahnya. Tetapi ketika Yesus bilang, aku mau menginap di rumahmu hari ini, apa dia tolak? Tidak. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tolak, ya, kehidupan kita sering sekali, ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang dalam hidup kita. Sering sekali Tuhan, janganlah aku belum siap, ya, kamu doa ya hari ini, jangan, ya, kalau bisa aku kabur, ya, kita tolak berkat Tuhan dalam hidup kita.
Bagaimana kita diubah kalau kita menolak? Mohon maaf ini bagi yang belum siap untuk doa sih tidak apa-apa. Ya. Tapi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita berubah, bagaimana kita diubahkan semakin luar, semakin lebih baik. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan, dia tidak menolak. Zakheus tidak tolak. Ketika Yesus bilang, aku mau di rumahmu hari ini, dia tidak bilang, oh rumah saya berantakan, waduh saya belum siap, tunggu dulu ya Tuhan, besok aja deh, biar saya bersihin hari ini, saya mau cek rumah dulu. Enggak ada. Ya, tapi Zakheus bilang, oke, hari ini Tuhan mau datang dalam rumah kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita ketika Tuhan datang dalam hidup kita? Apa kita sudah siap? Ya, apa kita mau terima Tuhan itu dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, saudara tahu gambar Tuhan Yesus yang mengetuk pintu? Tahu? Tahu? Yang dalam lihat aku ada berdiri di depan pintu, betul? Barang siapa yang membuka, ya aku akan masuk. Saudara pernah enggak amati, ya gambar pintu itu? Gagang pintu itu enggak ada dari luar. Ya, saudara nanti boleh amati gambar itu. Ya, Tuhan Yesus ada di depan pintu, gagangnya itu enggak ada. Jadi sehingga apa? Tuhan enggak bisa buka dari luar. Yang membuka itu dari dalam. Hai Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus perlu amati, ya. Tahu kan gambar yang Tuhan Yesus ada di depan pintu, sedang mengetuk? Tahu? Coba nanti saudara amati. Itu nggak ada gagang pintunya di luar, tapi dari dalam. Saudara, kenapa seperti itu? Karena Tuhan hanya mengetuk hatimu. Yang membuka pintunya adalah kamu sendiri. Yang membuka pintu itu adalah kita. Tuhan hanya mengetuk, saudara. Terserah engkau mau buka atau tidak. Tuhan tidak bisa buka, Tuhan hanya bisa ketuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan ketuk hati kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak buka. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan Zakheus diubahkan. Yang pertama, karena Zakheus memiliki usaha untuk cari Tuhan. Kerinduannya mengalahkan segala-galanya. Ya. Kalau orang sudah rindu itu, saudara, ya, kalau orang sudah rindu itu, tembok tinggi pun dilempari. Ya. Kalau sudah rindu, lautan luas aku seberang, gunung tinggi aku daki. Ya. Awan-awan aku langkahi. Wow, untuk bertemu bagaimanapun caranya. Itu usaha yang dikerjakan oleh Zakheus. Adakah kerinduan kita seperti itu untuk temu Tuhan? Ya, wah saya rindu, saya mau datang hari ini, besok saya tidak rindu. Ya. Lalu kedua saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup yang di Zakheus ini diubahkan oleh Tuhan. Karena ia mau terima Tuhan, ya, dalam rumahnya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita. Jangan kita terkunci oleh pikiran kita yang berkata mustahil. Jangan kita mengeraskan hati kita yang berkata bahwa aku belum siap. Zakheus pada waktu itu belum siap untuk terima Yesus. Tetapi bagaimanapun dia tidak menolak Yesus. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, kalau kita ingin bertemu secara pribadi dengan Tuhan, ya, jangan keraskan hati. Cari Dia, ya, buka hatimu, buka pikiran. Dan kita akan lihat apa yang diubahkan dari kehidupan Zakheus. Zakheus menjadi orang yang murah hati. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, lalu Zakheus segera turun. Lalu tetapi semua orang, tadi katanya ya, ayat 8, tapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan,
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bapak Ibu Saudara, Zakheus dari orang yang pelit, ya, dari orang yang pelit menjadi orang yang pemurah. Dia membagi-bagi dia punya harta. Dia membagi-bagi dia punya, ya, uang. Kenapa? Dia mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak mau lagi memungut, saudara, sehingga tidak ada harapan. Dia tidak lagi memungut untuk memperkaya diri, tetapi dia mau memberi supaya ia menjadi berkat. Jadi saudaraku yang terkasih, dari orang yang kikir, pelit, ya, menjadi orang yang murah hati. Ini yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Apa Zakheus pada waktu itu tidak takut dia jatuh miskin? No. Saudaraku yang terkasih, dia tidak takut jatuh miskin. Kenapa? Karena dia tahu dia punya Yesus. Amin. Yesus lebih berharga daripada segala sesuatu. Sehingga saudara, ia rela memberikan. Bahkan kita lihat, dia berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, Bapak Ibu Saudara, aku kembalikan 4 kali lipat. Coba bayangkan, ya, dia hanya pungut 5.000 misalnya, tapi dia harus kembalikan 4 kali lipat. Berarti dia harus kembalikan berapa? 20.000 kali-kali. Secara logika, rugi nggak Zakheus? Rugi, mengalami kerugian yang begitu besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, adakah dia takut untuk jatuh miskin? Tidak. Apakah dia takut untuk susah? Tidak. Kenapa? Karena dia berkata, aku sudah punya Yesus. Inilah hidup yang diubahkan. Karena berkata Bapak Ibu Saudara, memiliki Yesus adalah memiliki segala-galanya. Ya, tapi tidak punya Yesus, maka engkau kehilangan segala-galanya. Itulah saudaraku yang terkasih, Zakheus diubahkan, kukembalikan 4 kali lipat. Ya, terjadi firman Tuhan berkata, hari ini dalam rumah ini terjadi keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau hidup kita diubahkan. Ya, mungkin kita berkata, oh jadi Zakheus takut. Tidak, jangan takut. Ya, sebab kita memiliki Tuhan. Ingat, catat saudara, catat. Memiliki Yesus berarti kita memiliki segala sesuatu. Kehilangan Yesus berarti kita kehilangan segala-galanya. Jadi apa yang lebih penting dalam hidup kita? Adalah Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita mari tundukkan kepala.